3 tahun menikah. Ternyata suamiku selingkuhan adik iparku. Andini mengira pernikahannya dengan Riko adalah mimpi indah yang sempurna. Selama 3 tahun, ia percaya telah menikahi pria yang setia dan mencintainya sepenuh hati. Namun, kebahagiaan itu perlahan memudar ketika Andini mulai merasakan gelagat aneh antara Riko dan Dina, adik iparnya yang selama ini dianggapnya seperti saudara kandung. Ketegangan memuncak ketika rahasia kelam terungkap. Riko ternyata telah berselingkuh dengan Dina di belakangnya. Pengkhianatan ganda dari suami dan adik iparnya menghancurkan hidup Andini, membuatnya harus menghadapi kenyataan pahit yang menguji keteguhan hatinya. Dalam amarah dan kepedihan, Andini harus memutuskan, apakah ia akan bangkit dan melawan, atau justru tenggelam dalam luka yang dalam? Kisah penuh intrik, cinta yang dikhianati, dan perjalanan seorang wanita dalam menemukan kembali kekuatannya sendiri. Jangan sampai ketinggalan kisah Andini yang penuh drama, emosi, dan pengkhianatan. Like videonya, komen tentang pendapatmu, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Siapakah yang salah? Suami atau adik ipar? Yuk diskusi di kolom komentar. Andini tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis setelah 3 tahun menikah dengan Riko. Mereka bertemu di kantor tempat mereka bekerja dan langsung merasa cocok. Riko adalah pria yang hangat, penuh perhatian, dan tampak sangat mencintainya. Setiap momen bersama terasa seperti potongan-potongan kebahagiaan yang sempurna. Mereka menikah dalam suasana sederhana namun penuh kebahagiaan, dan sejak saat itu, Andini merasa hidupnya lengkap. Dina, adik iparnya, pun selalu hadir dalam kehidupan mereka. Sejak awal, Dina sudah menjadi bagian dari keluarga besar Riko yang sangat dekat dengan Andini. Mereka sering pergi bersama, berbagi cerita, dan Dina selalu ada saat Andini membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Persahabatan antara Andini dan Dina tumbuh begitu alami, seakan mereka adalah saudara kandung. Tak pernah terlintas sedikit pun di pikiran Andini bahwa kedekatan ini akan menjadi awal dari mimpi buruk yang menghancurkan hidupnya. Namun, belakangan ini, Andini mulai merasakan ada yang berbeda dalam hubungan suami istrinya. Riko sering pulang lebih malam, dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk. Ia juga terlihat lebih sering memegang ponsel, seolah menyembunyikan sesuatu. Awalnya, Andini mencoba untuk tidak berpikiran buruk. Ia menenangkan dirinya bahwa mungkin Riko sedang stres dengan pekerjaannya. Tetapi kecurigaannya semakin tumbuh saat ia melihat Riko dan Dina semakin sering bersama. Andini tidak terlalu memikirkan hal itu pada awalnya. Dina memang sering datang ke rumah mereka, kadang menginap, dan Riko terlihat selalu perhatian pada adik bungsunya itu. Bahkan, Riko sering menawarkan tumpangan untuk Dina ketika mereka hendak pergi ke suatu tempat bersama. Semua tampak wajar di mata Andini, sampai ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Suatu sore, ketika Andini sedang mempersiapkan makan malam, ia tak sengaja mendengar percakapan di telepon antara Riko dan seseorang. Awalnya terdengar biasa, hingga ia mendengar nada suara Riko berubah, lebih lembut dari biasanya. Ada sesuatu yang intim dalam percakapan itu yang membuat Andini tiba-tiba merasa tak nyaman. Dan entah mengapa, firasat buruk mulai menyelimutinya. "Siapa yang tadi telepon?" tanya Andini ketika Riko masuk ke dapur dengan wajah santai. "Oh, cuma Dina," jawab Riko singkat. "Dia butuh bantuan soal tugas kuliahnya." Andini mencoba tersenyum, tapi hatinya berdebar kencang. Ada sesuatu dalam jawaban Riko yang membuatnya tak bisa tenang. Apakah ia terlalu curiga? Bukankah Riko hanya berbicara dengan adik iparnya sendiri? Namun, mengapa instingnya mengatakan ada yang salah? Sejak saat itu,
Andini mulai memperhatikan gelagat suaminya dengan lebih seksama. Ia mulai melihat pola-pola kecil yang dulu tak pernah ia sadari. Riko semakin sering menyebut nama Dina dalam percakapan mereka. Selalu ada alasan untuk menghubungi atau menemuinya. Bahkan, Dina pun mulai terasa berbeda di hadapan Andini, lebih tertutup dan terlihat canggung saat berada di rumah mereka. Sore itu menjadi awal mula dari kecurigaan yang tak bisa diabaikan. Andini merasakan hubungan mereka mulai berubah. Di balik senyum dan tawa, ada sesuatu yang mengganjal, sebuah rahasia yang perlahan-lahan akan mengoyak kebahagiaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di dalam pikirannya, Andini bertanya-tanya, apakah semua ini hanya ketakutannya semata? Ataukah firasat ini akan membawanya pada kebenaran yang menghancurkan? Kecurigaan yang kian menguat. Hari-hari berlalu, namun kecurigaan Andini terhadap Riko dan Dina semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan dalam interaksi mereka, meskipun tak ada bukti yang jelas. Setiap kali Dina datang ke rumah, Andini merasakan suasana aneh yang menggelayut di antara mereka. Senyuman yang biasanya tulus terasa lebih kaku. Percakapan yang biasanya mengalir terasa lebih tertahan. Namun, Andini tetap berusaha berpikir positif. Ini hanya hayalannya, kan? Dina adalah adik Riko. Tak mungkin ada sesuatu yang buruk terjadi. Suatu hari, saat Andini sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, ia tak sengaja menemukan sebuah pesan di ponsel Riko yang tergeletak di meja dapur. Ponsel itu berbunyi ketika sebuah pesan masuk. Rasa penasaran menyeruak di hatinya. Biasanya Andini tak pernah menyentuh ponsel Riko. Namun kali ini, ia merasa dorongan kuat untuk melihatnya. Apakah ini salah? Pikirnya. Namun firasat buruk yang tak kunjung pergi terus menghantuinya. Dengan tangan bergetar, ia membuka pesan tersebut. Pesan itu berasal dari Dina, dan kata-kata yang tertulis di layar membuat Andini merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Aku nggak sabar ketemu kamu lagi malam ini. Semoga Andini nggak curiga. Mata Andini membelalak, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Tangannya gemetar saat menelusuri pesan-pesan lain yang menunjukkan percakapan mesra antara Riko dan Dina. Setiap kata, setiap emoji cinta yang mereka kirim satu sama lain, menusuk hati Andini dalam-dalam. Ini tidak mungkin terjadi, pikirnya. Dina, adik iparnya yang selama ini ia anggap sebagai saudara sendiri, ternyata adalah selingkuhan suaminya. Riko, pria yang ia cintai sepenuh hati, telah mengkhianatinya bersama wanita yang paling dekat dengannya. Andini duduk terhenyak di kursi, mencoba memahami apa yang baru saja ia temukan. Dadanya terasa sesak, seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, namun ia menahan diri untuk tidak menangis. Dia tidak ingin menangis. Bukan di saat seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Kecewa, marah, dan hancur. Andini tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Riko tiba-tiba masuk ke dapur, menyadari perubahan ekspresi wajah Andini. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, tampak bingung dengan raut wajah istrinya yang pucat. Andini menatap suaminya dalam-dalam, mencari jawaban di mata pria yang dulu ia pikir adalah pasangan hidupnya. Iya, aku cuma sedikit pusing, jawab Andini lirih, mencoba menutupi perasaannya. Ini bukan waktunya untuk konfrontasi, pikirnya. Aku butuh waktu. Aku harus tahu lebih banyak sebelum membuat keputusan. Sejak saat itu, Andini memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia tak ingin gegabah. Dengan hati-hati, ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Riko dan Dina. Ia memperhatikan cara mereka berbicara, cara mereka bertatap mata, hingga alasan-alasan mereka untuk bertemu di luar.
Setiap potongan informasi yang ia kumpulkan semakin memperjelas bahwa kecurigaannya benar. Hubungan gelap itu bukan sekadar firasat. Mereka benar-benar telah mengkhianatinya. Namun, Andini bukanlah wanita yang mudah menyerah. Meski hatinya hancur berkeping-keping, ia bertekad untuk menghadapi ini dengan kepala tegak. Dia tahu bahwa ada banyak yang dipertaruhkan, pernikahannya, keluarganya, bahkan harga dirinya. Tetapi Andini juga tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ia harus menghadapi kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Saat malam semakin larut dan Riko keluar dengan alasan rapat kantor, Andini memutuskan untuk mengikutinya. Dengan penuh rasa waspada, ia mengikuti Riko sampai ke sebuah kafe di pusat kota. Dari kejauhan, ia melihat Riko duduk bersama Dina, bercakap-cakap dengan penuh keintiman. Tawa mereka, senyuman di wajah mereka, menusuk hati Andini seperti belati yang tajam. Ini adalah momen yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Momen di mana kenyataan yang selama ini ia tolak akhirnya menjadi begitu jelas. Inilah saatnya. Dengan hati berdebar, Andini melangkah mendekati mereka, memutuskan untuk menghadapi suaminya dan adik iparnya. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di depan matanya, pengkhianatan terungkap, dan Andini tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Riko, Dina, apa yang kalian lakukan? Kenyataan yang terungkap. Ketika Andini melangkah mendekati Riko dan Dina di kafe, perasaannya campur aduk. Detak jantungnya terasa semakin kencang seiring setiap langkahnya. Ia menatap Riko dan Dina yang tertawa seolah-olah mereka adalah pasangan yang tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Mereka berdua belum menyadari kehadirannya, sampai akhirnya Andini berdiri di hadapan mereka. Wajah Riko tiba-tiba berubah tegang. Tatapan matanya yang tadi penuh tawa mendadak pucat. Dina terkejut dan menundukkan wajahnya, seolah berusaha menghindari pandangan Andini. Kafe yang semula penuh dengan suara riuh tiba-tiba terasa hening bagi Andini. Hanya ada 3 orang di ruangan itu. Dirinya, Riko, dan Dina. Apa yang kalian lakukan? Suara Andini terdengar tenang, namun mengandung kemarahan yang terpendam. Riko membuka mulutnya, namun tak ada kata-kata yang keluar. Dina tampak lebih panik. Andini bisa melihat ketakutan di mata mereka berdua, dan itu hanya memperkuat perasaan dikhianatinya. 3 tahun menikah, dan sekarang semua hancur di depan matanya. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semua sudah jelas. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Andini. Riko akhirnya bicara, suaranya bergetar, penuh kepanikan. Aku bisa menjelaskan semuanya. Andini tertawa kecil, bukan karena bahagia, tetapi karena merasa ironi yang pahit. Menjelaskan? Apa yang perlu dijelaskan ketika semuanya sudah ada di depan mata? Pesan-pesan mesra yang ia baca, interaksi mereka yang penuh keintiman, dan sekarang ini, mereka tertangkap basah sedang bersama. Semua bukti sudah cukup. Apa yang perlu dijelaskan? Riko. Andini menatap langsung ke mata suaminya, mencoba memahami pria yang dulu ia cintai sepenuh hati ini. Aku sudah melihat pesannya. Aku tahu semuanya. Riko terlihat semakin terpojok, sementara Dina mulai meneteskan air mata. Andini tak bisa lagi menahan perasaan campur aduk yang meluap. Marah, kecewa, sakit hati, semua itu memadati pikirannya. Dina, orang yang ia anggap seperti adik sendiri, telah berkhianat. Riko, suaminya, pria yang ia percayai sepenuh hati, mengkhianatinya dengan adik iparnya. Kenapa? Suara Andini lirih. Tidak lagi marah. Ia hanya ingin tahu satu hal. Kenapa kalian melakukan ini padaku?
Dina mulai menangis lebih keras, namun tidak memberikan jawaban. Riko mencoba untuk mendekati Andini, tetapi Andini mundur selangkah, menolak kehadirannya. Ini, aku. Riko bingung mencari kata-kata. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Ini salah aku. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Andini memotongnya. Matanya menyala penuh emosi. Kamu memilih selingkuh, Riko, dengan adik ipar kita sendiri. Kamu sudah tahu apa yang terjadi. Kamu hanya tidak mau mengakuinya. Riko terdiam, tak bisa membantah kata-kata Andini. Dina masih terisak di sebelahnya, tetapi Andini tidak lagi peduli. Tangisan Dina tidak berarti apa-apa. Rasa bersalah yang terlambat hanya menambah rasa sakit yang Andini rasakan. Riko, aku mencintaimu. Aku mempercayaimu. Selama ini aku berpikir kita memiliki pernikahan yang bahagia. Tapi kamu menghancurkan semuanya, dan aku tidak akan bisa memaafkan ini. Andini menatap suaminya sekali lagi, berharap ada sedikit penyesalan di wajah Riko yang bisa memberikan alasan baginya untuk tetap tinggal. Namun yang ia temukan hanyalah kebingungan dan rasa bersalah. Itu tidak cukup. Tanpa berkata apa-apa lagi, Andini berbalik dan pergi meninggalkan kafe. Air mata mulai mengalir deras di wajahnya, tetapi langkahnya mantap. Rasa sakit yang ia rasakan tak akan hilang dalam sekejap. Namun ia tahu satu hal pasti, pernikahannya telah berakhir. Riko memanggil-manggil namanya dari belakang, tetapi Andini tak lagi peduli. Tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan. Pengkhianatan ini terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Andini tahu bahwa dirinya pantas mendapatkan yang lebih baik daripada hidup dalam kebohongan dan penghinaan seperti ini. 3 tahun kebersamaan mereka tidak bisa lagi menghapus kenyataan bahwa Riko telah mengkhianati kepercayaannya. Andini berjalan pulang dengan pikiran yang masih kacau. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana bisa ini terjadi? Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup setelah ini? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terpuruk karena pengkhianatan ini. Di dalam hatinya, Andini bersumpah bahwa ia akan bangkit, dengan atau tanpa Riko. Dan kisah ini baru saja dimulai. Setelah meninggalkan kafe, Andini berjalan tanpa arah. Pandangannya kabur oleh air mata, tetapi di balik semua itu, tekad yang baru mulai tumbuh. Ia tahu hidupnya akan berubah drastis, tetapi ia masih belum bisa menerima kenyataan ini sepenuhnya. Pengkhianatan Riko dan Dina masih terasa seperti mimpi buruk yang belum berakhir. Andini berhenti di sebuah taman yang sepi. Ia duduk di bangku, mencoba menarik napas panjang. Pikirannya melayang pada kenangan-kenangan awal pernikahannya dengan Riko. Bagaimana mereka saling mencintai, bagaimana mereka merencanakan masa depan bersama, dan bagaimana setiap hari ia bangun dengan perasaan penuh harapan. Semua itu sekarang terasa sia-sia. Sementara itu, telepon Andini berdering. Nama Riko muncul di layar, tetapi Andini tidak berniat mengangkatnya. Suara Riko sudah tak lagi membuatnya merasa aman. Pesan-pesan teks yang masuk juga langsung ia abaikan, hingga satu pesan singkat dari Dina muncul. Maaf, Kak. Aku nggak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Andini menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Dina, yang selama ini dianggapnya sebagai adik, telah mengkhianatinya. Kata, maaf. Dari Dina terasa begitu hampa, tak mampu mengobati luka yang begitu dalam. Ia meletakkan ponselnya di samping, lalu menatap langit sore yang mulai memerah. Seiring dengan matahari yang tenggelam, harapannya terhadap pernikahannya juga turut sirna. Keesokan harinya,
Andini memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Ia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Pagi itu, ia pergi ke tempat ibunya. Andini merasa hanya ibunya yang bisa memberikan sedikit pelukan hangat yang ia butuhkan saat ini. "Kenapa kamu mendadak ke sini, Nak?" tanya Bulena sambil menatap wajah Andini yang tampak lelah. Andini duduk di meja makan tanpa berkata apa-apa. Matanya menghindari pandangan ibunya, dan tiba-tiba saja air matanya mulai menetes lagi. Bulena, yang sejak tadi sudah melihat tanda-tanda keanehan di wajah anaknya, segera merangkul Andini. Andini menangis dalam pelukan ibunya, seperti anak kecil yang mencari perlindungan. "Riko," kata Andini lirih di sela-sela tangisnya. Dia selingkuh, Bu, dengan Dina." Mata Bulena terbelalak. Ia tidak menyangka bahwa pengkhianatan yang menimpa anaknya melibatkan keluarga dekat. Dina, yang sering mengunjungi mereka, yang selama ini dianggap seperti bagian dari keluarga, ternyata menjadi sumber luka yang begitu mendalam bagi Andini. "Astagfirullah. Dina, adik iparmu sendiri." Bulena masih tak percaya. Andini mengangguk, menundukkan kepala. Sementara Bulena merasa bingung harus berkata apa. Hatinya teriris melihat anaknya terluka begitu dalam. Setelah beberapa saat, Bulena akhirnya berkata, "Nak, kamu kuat. Jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu. Kamu masih punya masa depan yang cerah. Jangan terpuruk karena kesalahan mereka." Andini tahu ibunya benar. Namun, kepedihan itu tak mudah hilang. Setiap kali ia mencoba berpikir jernih, bayangan Riko dan Dina selalu muncul di kepalanya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana akan hidup tanpa pernikahan ini, tetapi ia juga tak bisa menerima hidup dalam kebohongan. Sementara itu, di rumah, Riko mondar-mandir di ruang tamu. Ia masih belum percaya bahwa Andini tahu semuanya. Kesalahan yang selama ini ia sembunyikan dengan baik akhirnya terungkap. Sejak malam itu, Andini tak lagi pulang ke rumah, dan Riko tahu betul ia telah menghancurkan pernikahannya. Di sudut pikirannya, Riko mulai merasakan penyesalan. Hubungan dengan Dina bukan sesuatu yang ia rencanakan. Awalnya hanya obrolan biasa, namun lama-kelamaan, ada sesuatu yang berkembang tanpa ia sadari. Riko tahu itu salah, tetapi ia membiarkan diri terseret semakin jauh hingga tidak ada jalan kembali. Sementara Riko memikirkan apa yang akan ia lakukan, Dina menghubunginya. "Mas, gimana? Apakah Andini sudah tahu semuanya?" Suara Dina terdengar panik. "Dia tahu, Dina. Dia melihat kita kemarin di kafe," jawab Riko. Suaranya berat. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Dina dengan suara gemetar. Rasa bersalah mulai menghantui dirinya, dan ketakutan akan kehancuran yang ia bawa kepada keluarganya semakin nyata. "Aku nggak tahu, Dina. Aku nggak tahu harus bagaimana." Riko menyandarkan tubuhnya di dinding, merasa terbebani oleh kesalahannya sendiri. Hubungan mereka kini tidak lagi penuh dengan euforia dan kegembiraan terlarang. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan ketakutan. Dina merasa terjebak dalam situasi yang telah ia ciptakan sendiri, sementara Riko berada di ambang kehilangan segalanya. Hari-hari berlalu, dan Andini perlahan-lahan mulai mengumpulkan kekuatan. Ia kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya. Tetapi kali ini ia sudah siap untuk meninggalkan semuanya. Saat ia memasuki rumah, ia melihat Riko duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kecemasan. "Andini, tolong, kita bicarakan ini," Riko memohon, suaranya penuh dengan harapan. Namun, Andini tidak lagi ingin mendengar penjelasan atau permintaan maaf. Pengkhianatan ini terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dengan kata-kata. "Aku sudah memutuskan,"
Riko, Andini berkata dengan suara tegas. Aku tidak akan bertahan di pernikahan ini. Kamu dan Dina, kalian sudah menghancurkan segalanya. Riko mendekat, mencoba meraih tangan Andini, namun Andini menghindar. Hatinya telah mengeras. Ia tidak bisa lagi melihat pria yang dulu ia cintai di depan matanya. Yang ia lihat hanyalah seorang pengkhianat. Jangan pergi, Andini. Kita bisa memperbaikinya. Suara Riko hampir terdengar putus asa. Andini menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Riko, semua sudah berakhir. Dengan kata-kata itu, Andini meninggalkan rumah, meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ia tahu bahwa hidup kedepannya tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia akan lebih baik tanpa Riko. Kini, saatnya memulai hidup baru, tanpa beban masa lalu yang menghantuinya. Andini melangkah keluar dari rumah yang dulu penuh dengan cinta, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Udara malam terasa dingin, namun hatinya lebih dingin. Langkahnya mantap, tidak ada keraguan. Ia telah membuat keputusan, dan itu adalah untuk dirinya sendiri. Andini kembali ke rumah ibunya, di mana ia disambut dengan pelukan hangat Bulena. Sejak keputusan Andini untuk meninggalkan Riko, Bulena menjadi satu-satunya orang yang Andini percayai sepenuhnya. Di pelukan ibunya, Andini bisa sedikit melepaskan beban yang menyesakkan dadanya. Bagaimana keadaanmu, Nak? Bulena bertanya lembut sambil menyuguhkan teh hangat. Aku baik, Bu. Aku hanya ingin semuanya segera berakhir. Andini menghirup teh hangatnya dengan tenang, mencoba menenangkan pikirannya yang masih kacau. Kamu sudah kuat melewati ini, Andini. Tapi ingat, kamu tidak perlu memikul semuanya sendirian. Ibu selalu ada di sini untukmu, kata Bulena sambil mengelus punggung anaknya. Andini tersenyum tipis. Dalam dirinya, ia tahu ibu adalah pelindung terkuat yang ia miliki. Namun, meski didukung oleh ibunya, perasaan terluka itu tetap ada. Pengkhianatan Riko dan Dina bukanlah hal yang mudah dilupakan. Beberapa minggu berlalu sejak Andini meninggalkan Riko. Proses perceraian sedang berjalan, dan meski rasa sakit masih terasa, Andini mulai merasa sedikit lebih kuat setiap harinya. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya dan kehidupan barunya, mencoba mencari cara untuk menyembuhkan hatinya yang remuk. Suatu hari, Andini bertemu dengan sahabat lamanya, Sarah, di sebuah kafe. Sarah, yang selama ini tinggal di luar negeri, baru saja kembali ke Indonesia dan terkejut mendengar kabar perceraian Andini. Aku benar-benar tidak menyangka, Andin, Riko dan Dina. Itu di luar dugaan, kata Sarah, menggenggam tangan Andini penuh empati. Aku juga tidak pernah membayangkannya. Sarah, mereka orang yang paling dekat denganku, tapi justru mereka yang menusukku dari belakang. Andini tersenyum getir. Sarah menatap Andini dengan penuh perhatian. Kamu adalah wanita yang kuat. Lihatlah dirimu sekarang, masih berdiri dengan kepala tegak meski dunia seakan runtuh. Kamu akan bangkit lebih kuat dari ini. Kata-kata Sarah menjadi dorongan yang Andini butuhkan. Ia tersadar bahwa meski terluka, hidupnya masih terus berjalan. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan Riko dan Dina mengendalikan hidupnya. Di titik ini, Andini memutuskan bahwa ia akan menjalani hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapapun lagi. Namun, di sisi lain, Riko tenggelam dalam perasaan bersalah. Ia kehilangan pekerjaannya karena tidak bisa fokus. Hubungannya dengan Dina pun semakin kacau. Apa yang awalnya tampak seperti cinta terlarang yang menggairahkan, kini berubah menjadi ketegangan dan penyesalan yang terus menghantui keduanya. Dina,
yang sebelumnya berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia tidak bisa lagi tidur nyenyak, dan hubungan dengan keluarganya pun mulai renggang. Rasa bersalah atas penghancuran rumah tangga kakak iparnya perlahan-lahan merasuki dirinya. "Mas, aku nggak bisa terus begini," kata Dina suatu malam ketika mereka duduk bersama di apartemen kecil yang mereka sewa. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat lelah. "Apa maksudmu?" Riko menatap Dina, yang kini tampak begitu berbeda dari sosok yang dulu ia kenal. "Aku nggak bisa hidup dengan rasa bersalah ini, Mas. Andini, dia nggak pantas diperlakukan seperti ini. Setiap kali aku melihat bayangan Kak Andini, aku merasa seperti orang yang paling jahat di dunia." Dina menangis, suaranya bergetar. Riko terdiam. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah. Namun semua ini sudah terlanjur terjadi. Ia kehilangan Andini, dan sekarang Dina mulai meragukan semuanya. Rasa bersalah yang mereka coba abaikan selama ini akhirnya menjadi bom waktu yang meledak. Sementara itu, Andini mulai menata hidupnya kembali. Ia mengajukan promosi di kantor dan diterima dengan baik. Karirnya melesat lebih cepat daripada yang ia duga, seolah-olah takdir memberinya hadiah atas kekuatannya bertahan di tengah badai. Dalam salah satu acara perusahaan, Andini bertemu dengan seorang pria bernama Adit, manajer dari divisi lain. Adit memiliki kepribadian hangat dan perhatian. Awalnya, Andini hanya menganggap pertemuan ini sebagai pertemanan biasa, tetapi lambat laun, kehadiran Adit memberikan warna baru dalam hidupnya. Adit tidak pernah memaksa atau terburu-buru. Ia selalu ada di saat Andini butuh seseorang untuk berbicara. Hari demi hari, Andini mulai merasakan bahwa hidupnya kembali utuh, meski tanpa Riko. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari hubungan yang telah hancur, tetapi dari dirinya sendiri. Andini belajar bahwa cinta sejati adalah mencintai diri sendiri terlebih dahulu, sebelum bisa membuka hati untuk orang lain. Suatu hari, ketika Andini sedang menikmati waktu bersama Adit, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari Riko. "Andini, aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan kedua." Andini membaca pesan itu dengan tenang, tanpa ada lagi rasa marah atau sakit hati yang bergejolak. Ia tahu, ia telah bertransformasi menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Riko hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah tidak ingin ia kembalikan. Ia menutup pesan itu tanpa membalasnya dan melanjutkan obrolannya dengan Adit. Kini, Andini bukan lagi wanita yang rapuh. Ia adalah sosok yang bangkit dari luka-lukanya, dengan kekuatan yang tak terduga. Luka yang menganga telah berubah menjadi kekuatan baru. Andini siap menjalani hidup dengan penuh kebebasan, meninggalkan masa lalu yang penuh pengkhianatan dan menyambut masa depan yang lebih cerah. Andini menyadari bahwa hidupnya mulai terasa lebih baik, meski tanpa Riko. Dukungan dari ibunya dan kehadiran Adit memberi warna baru dalam hidupnya. Namun di balik ketenangan itu, Andini sadar bahwa bekas luka pengkhianatan tak akan mudah hilang begitu saja. Kadang, saat malam tiba, kenangan akan masa lalu tetap menghantuinya. Tapi kali ini, Andini lebih siap menghadapi segalanya. Pada suatu siang, Andini menerima telepon tak terduga dari Dina. Andini ragu sejenak, melihat layar ponselnya menampilkan nama adik iparnya yang kini menjadi sumber sakit hatinya. Setelah berpikir sejenak, Andini menjawab panggilan itu dengan suara yang datar. "Halo, ada apa, Dina?" Suara Dina terdengar serak, penuh dengan penyesalan. "Kak Andini, aku ingin bertemu. Ada hal yang harus aku katakan. Aku nggak bisa terus begini." Andini terdiam sejenak. Ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin akan membuka luka lama,
Tapi di satu sisi, ia juga ingin tahu apa yang Dina rasakan sekarang. "Baik, kita bisa bertemu di kafe biasa sore ini," jawab Andini akhirnya. Sore harinya, Andini tiba lebih dulu di kafe. Sambil menunggu Dina, ia duduk sambil menyesap kopi yang perlahan-lahan membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian, Dina muncul dengan wajah yang tampak lebih lelah daripada biasanya. Tanpa menunggu, Dina langsung duduk di hadapan Andini. "Kak, aku nggak tahu harus mulai dari mana," Dina memulai dengan suara parau. Andini menatapnya dengan tatapan tenang. "Mulailah dari apa yang membuatmu ingin bertemu denganku, Dina." Dina menarik napas panjang, kemudian berkata dengan penuh rasa bersalah. "Aku tahu, aku salah. Aku nggak pernah bermaksud untuk menghancurkan rumah tangga kakak. Aku juga nggak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Tapi sekarang, aku merasa seperti hidup dalam penjara rasa bersalah. Aku bahkan merasa hubungan aku dan Riko nggak lagi seperti dulu." Andini tetap tenang, meski dalam hatinya, mendengar pengakuan Dina terasa seperti mengupas luka yang sudah mulai sembuh. "Kamu pikir, dengan meminta maaf sekarang, semuanya akan kembali seperti semula?" Andini menatapnya tajam, mencoba menjaga emosinya agar tetap terkendali. Dina menggeleng. "Aku tahu nggak ada yang bisa mengembalikan semuanya. Tapi aku nggak tahan dengan rasa bersalah ini, Kak. Aku bahkan nggak bisa melihat diriku di cermin tanpa merasa jijik." Andini menghela napas dalam. Di saat yang sama, ia merasa aneh. Dina yang dulu selalu ia anggap seperti adiknya sendiri kini duduk di hadapannya, hancur dan menyesal. Namun, meski begitu, Andini tahu bahwa memberi maaf tidak selalu berarti harus kembali seperti dulu. "Kamu harus belajar hidup dengan kesalahanmu, Dina," kata Andini, suaranya lembut namun tegas. "Kamu sudah memilih jalan ini. Rasa bersalah itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus kamu hadapi." Dina terdiam, menunduk dalam-dalam. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi, Kak. Riko pun sekarang mulai menjauhiku. Aku merasa seperti kehilangan segalanya." Andini hanya bisa menghela napas panjang. Melihat Dina yang hancur seperti ini, ada sedikit rasa kasihan, tapi juga ada rasa lega. Riko dan Dina kini menghadapi akibat dari tindakan mereka sendiri, dan Andini tidak lagi terjebak di dalam lingkaran drama itu. Setelah pertemuan itu, Andini merasa ada beban yang terlepas dari pundaknya. Ia sadar bahwa hidup ini memang penuh dengan liku dan pengkhianatan. Tapi ia juga menyadari bahwa dirinya telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Tidak lagi dikuasai oleh emosi atau dendam, Andini mulai menerima bahwa kebahagiaan sejati harus datang dari dalam dirinya. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, karir Andini semakin cemerlang. Ia mendapatkan promosi besar dan dipercayakan untuk memimpin proyek penting di kantornya. Kehidupan profesionalnya melesat, dan ia menikmati setiap pencapaian yang diraihnya. Adit, yang selama ini diam-diam ada di samping Andini, semakin dekat dengannya. Meskipun Andini masih berhati-hati dengan perasaannya, kehadiran Adit membawa kedamaian yang berbeda dalam hidupnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan Adit selalu tahu kapan harus memberi ruang bagi Andini untuk menyembuhkan lukanya. Pada suatu malam yang tenang, Andini dan Adit berjalan di taman kota setelah makan malam bersama. Mereka berbicara ringan tentang pekerjaan, kehidupan, dan masa depan. "Aku bangga melihat kamu semakin kuat, Andini. Apa yang kamu lalui bukan hal yang mudah, tapi kamu berhasil menghadapinya dengan luar biasa," kata Adit sambil tersenyum. Andini tersenyum kecil, menatap langit yang berwarna oranye lembut saat matahari terbenam.
Mungkin hidup memang memberi kita luka agar kita bisa lebih menghargai kebahagiaan ketika akhirnya datang. Adit mengangguk. Dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Andini mulai menyadari bahwa mungkin, setelah semua yang ia lalui, ia siap membuka hatinya lagi. Tidak untuk mengulangi masa lalu, tapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan cinta yang lebih tulus dan tanpa beban pengkhianatan. Sementara itu, Riko semakin tenggelam dalam penyesalan. Hubungannya dengan Dina berakhir kacau, dan ia ditinggalkan dalam kesepian. Ia mencoba kembali ke kehidupan Andini, namun Andini telah melangkah jauh di depan, meninggalkan bayangan masa lalunya. Andini kini tahu bahwa dirinya lebih dari sekadar korban pengkhianatan. Ia adalah wanita yang bangkit dari kehancuran, menemukan cinta dan kebahagiaan dalam bentuk yang tak pernah ia duga sebelumnya. Waktu terus berjalan, membawa Andini semakin jauh dari luka masa lalu. Perlahan, kehidupan yang pernah hancur mulai pulih. Setiap hari adalah kesempatan baru baginya untuk menyusun ulang serpihan mimpi yang sempat hilang. Di tempat kerja, Andini semakin dikenal sebagai sosok profesional yang cemerlang, dan proyek besar yang ditanganinya semakin mendekati keberhasilan. Namun, di balik kesuksesannya, Andini juga mulai menghadapi perasaan baru yang muncul. Adit, yang selama ini selalu ada di sisinya, bukan lagi hanya sekadar teman. Ada sesuatu yang berkembang di antara mereka, meskipun Andini masih berhati-hati membuka hatinya kembali. Pada suatu sore, setelah melewati hari yang penuh dengan rapat, Andini menerima pesan dari Adit yang mengajaknya bertemu di sebuah restoran kecil di sudut kota. Mereka sering makan malam bersama, tapi malam ini, Andini merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesampainya di restoran, Andini melihat Adit sudah duduk di meja, menunggunya dengan senyum yang hangat. Begitu ia duduk, mereka mulai berbincang ringan seperti biasa, membahas pekerjaan dan hal-hal kecil yang terjadi hari itu. Namun, suasana mulai berubah ketika Adit mendadak menggenggam tangan Andini dengan lembut. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, Din," kata Adit. Suaranya terdengar serius namun lembut. Andini menatapnya, mencoba menebak apa yang akan dia katakan. "Selama ini, aku melihat kamu berjuang, bangkit, dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku kagum denganmu, bukan hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu," lanjut Adit sambil menatap mata Andini. "Aku tahu kamu mungkin belum sepenuhnya siap, tapi aku mencintaimu, Din. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang bisa membuatmu bahagia." Kata-kata Adit mengalir pelan, tapi menusuk dalam. Andini terdiam sejenak, hatinya bergemuruh. Di satu sisi, ia merasa bahwa Adit adalah pria yang tepat, orang yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Namun, di sisi lain, kenangan pahit dengan Riko masih meninggalkan jejak di hatinya. "Adit, aku..." Andini menunduk, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Aku juga merasa sesuatu yang lebih terhadapmu. Kamu selalu ada di sisiku saat aku paling rapuh. Tapi aku takut. Aku takut kalau perasaan ini muncul hanya karena aku masih terluka. Aku nggak mau salah lagi." Adit menggenggam tangan Andini lebih erat. "Aku tahu, Din. Aku nggak memaksamu untuk mengambil keputusan sekarang. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang kamu butuhkan. Yang terpenting bagiku adalah melihat kamu bahagia, dengan atau tanpa aku." Kata-kata Adit membuat hati Andini terasa hangat. Ia tahu, Adit berbeda dengan Riko. Namun, Andini juga sadar bahwa membuka lembaran baru dalam hidup tidaklah mudah. Beberapa hari setelah pertemuan mereka, Andini terus merenungkan perasaan dan hubungan yang ia bangun dengan Adit. Di sisi lain, tanpa disangka,
sebuah kabar dari masa lalu datang menghampiri. Riko, mantan suaminya, muncul kembali di hidupnya. Riko mengirim pesan singkat, meminta bertemu. Pesan itu membuat hati Andini berdebar, bukan karena cinta, melainkan karena bayangan masa lalu yang tak lagi ingin ia sentuh. Pada akhirnya, Andini setuju untuk bertemu, bukan karena ia merindukan Riko, tapi karena ia ingin menutup bab lama ini sepenuhnya. Di kafe yang sama di mana mereka sering menghabiskan waktu saat masih menikah, Andini melihat Riko duduk dengan wajah yang kusut. Waktu sepertinya tidak berlaku baik bagi Riko. Kehidupannya setelah berselingkuh dengan Dina tak berjalan mulus. Hubungan dengan Dina kandas, dan karir Riko pun menurun drastis. Ia kini hanya bayangan dari pria yang dulu begitu percaya diri. Andini, terima kasih sudah mau datang. Riko memulai dengan suara yang berat. Aku tahu aku gak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku ingin minta maaf. Aku hancur tanpa kamu. Din. Hidupku berantakan sejak kita berpisah. Dina meninggalkanku. Dan aku sadar aku sudah menghancurkan segalanya. Andini menatap Riko dengan tatapan tenang. Tidak ada lagi kemarahan di hatinya. Yang tersisa hanyalah rasa lega. Riko bukan lagi bagian dari hidupnya, dan Andini tahu ia sudah jauh melangkah ke depan. Aku sudah memaafkanmu, Riko, kata Andini pelan. Tapi aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Hidupku sekarang sudah berbeda, dan aku sudah bahagia dengan apa yang aku miliki. Riko menunduk, merasa hancur dengan jawaban itu, tapi ia tahu Andini tidak akan mengubah keputusannya. Dalam hati, Riko tahu bahwa kesalahan besar yang pernah ia buat adalah kehilangan perempuan yang begitu tulus mencintainya. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Setelah pertemuan itu, Andini merasa seperti beban terakhir telah terlepas dari pundaknya. Ia telah menyelesaikan urusan dengan masa lalunya, dan sekarang ia benar-benar bebas untuk melangkah maju. Kehidupannya dengan Adit semakin berkembang. Perlahan tapi pasti, Andini mulai membuka hatinya kembali. Ia tahu bahwa Adit bukanlah Riko. Adit adalah pria yang sabar, yang selalu ada di sisinya tanpa menuntut apapun. Dan kali ini, Andini percaya, cinta yang ia rasakan adalah cinta yang tulus. Cinta yang dibangun bukan dari sisa-sisa masa lalu, tapi dari harapan baru yang segar dan tanpa beban. Akhirnya, Andini menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Adit hanyalah pelengkap dari perjalanan hidupnya yang kini lebih kuat dan penuh makna. Beberapa bulan berlalu sejak Andini menutup pintu masa lalunya. Hubungannya dengan Adit semakin erat, dan Andini merasakan kebahagiaan yang perlahan-lahan tumbuh kembali di hatinya. Namun, kehidupan tidak pernah sepenuhnya bebas dari tantangan. Sebuah kejadian tak terduga membawa kembali bayangan-bayangan masa lalu yang sempat hilang. Suatu pagi, saat sedang menikmati sarapan bersama Adit, telepon Andini berdering. Sebuah nomor asing muncul di layar. Awalnya, Andini ragu untuk mengangkatnya, namun perasaan aneh membuatnya menekan tombol jawab. Andini, ini Dina. Suara di ujung telepon langsung membuat jantung Andini berdegup kencang. Dina, adik iparnya yang telah menghancurkan rumah tangganya dengan Riko, tiba-tiba menghubunginya setelah sekian lama. Ada ketegangan yang jelas di dalam suara Dina, seolah ada sesuatu yang mendesak. Aku butuh bicara denganmu. Lanjut Dina. Tolong, ini penting. Andini terdiam sesaat. Ia tahu bahwa mendengar suara Dina hanya akan membuka luka lama. Namun, rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan kebenciannya. Baiklah, kita bisa bertemu di kafe dekat kantor sore ini, jawab Andini singkat sebelum memutus panggilan. Sore itu,
Andini datang ke kafe yang dijanjikan. Begitu ia melangkah masuk, Dina sudah duduk di sudut ruangan. Terlihat jauh berbeda dari yang pernah ia ingat. Wajah Dina tampak lelah, dan tatapannya kosong. Tidak ada lagi sosok perempuan penuh percaya diri yang pernah membuat Andini patah hati. "Terima kasih sudah mau bertemu, Andini," kata Dina pelan begitu Andini duduk di depannya. Andini menatap Dina tanpa ekspresi. "Ada apa? Apa yang kamu inginkan dariku sekarang?" Dina menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf padamu. Setelah semua yang terjadi, aku telah melakukan kesalahan besar. Riko, dia meninggalkanku beberapa bulan lalu. Aku hancur. Dan sekarang, aku tahu apa yang kamu rasakan dulu. Aku baru mengerti bagaimana rasanya kehilangan orang yang kamu cintai karena dikhianati." Andini tetap diam. Rasa iba sesaat muncul, namun ia tidak bisa melupakan luka yang pernah Dina sebabkan. "Aku bukan datang untuk meminta kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Riko, dia tidak berubah. Bahkan setelah meninggalkanmu, dia terus berbuat hal yang sama padaku. Dia menghancurkan hidupku, sama seperti dia menghancurkan hidupmu." Andini menatap Dina dengan mata penuh kebingungan. Riko yang dulu ia kenal memang selalu mementingkan diri sendiri, tapi mendengar semua ini, ia merasa lega sekaligus jengkel. Dina, yang dulu merusak pernikahannya, kini mengalami nasib yang sama. Ironi itu tidak luput dari perhatian Andini. "Aku tidak tahu kenapa kamu menghubungiku sekarang, Dina. Tapi apapun yang kamu harapkan dari ini, aku sudah selesai dengan Riko. Dan kamu pun seharusnya begitu," kata Andini tegas. "Kita berdua pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa bayangan masa lalu yang menghantui." Dina menunduk, terisak pelan. "Aku menyesal, Andini. Aku benar-benar menyesal." "Penyesalanmu sudah terlambat, Dina," jawab Andini. Kali ini suaranya lebih lembut. "Kita sudah berada di jalan yang berbeda sekarang. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan kamu juga harus belajar menerima apa yang terjadi. Lepaskan masa lalu." Setelah pertemuan itu, Andini merasa anehnya. Tidak ada lagi dendam yang tersisa di hatinya. Pertemuan dengan Dina seolah menutup lingkaran luka yang pernah ada. Kini, ia benar-benar bebas, tanpa beban masa lalu yang menggantung di hatinya. Hubungannya dengan Adit pun semakin kuat. Adit selalu tahu bagaimana mendukung Andini tanpa pernah memaksanya. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan berbicara tentang mimpi-mimpi masa depan, tanpa bayangan masa lalu yang menghalangi mereka. Adit benar-benar menjadi sosok yang Andini butuhkan, seseorang yang membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Namun, di saat Andini merasa semuanya mulai stabil, Riko kembali muncul dalam hidupnya dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, Andini menerima surat dari pengacara yang menyatakan bahwa Riko sedang dalam masalah hukum serius dan membutuhkan bantuannya sebagai mantan istri. Surat itu menjadi sebuah dilema bagi Andini. Apakah ia harus terlibat kembali dalam hidup Riko setelah semua yang terjadi? Hatinya mengatakan tidak. Tapi di sisi lain, Andini masih memiliki sisi kemanusiaan yang sulit ia abaikan. Ketika Andini menunjukkan surat itu pada Adit, ia hanya berkata, "Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu, Din. Kamu sudah melewati banyak hal. Jangan biarkan hal ini menarikmu kembali ke masa lalu." Malam itu, Andini duduk termenung di depan surat pengacara Riko. Berbagai kenangan pahit tentang pernikahan mereka terlintas di benaknya. Tapi kali ini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Ia telah berubah. Andini yang sekarang bukan lagi perempuan yang lemah, terjebak dalam luka lama.
Ia menutup surat itu dengan tenang dan memasukkannya ke dalam laci. Hidupnya yang baru bersama Adit adalah hal yang jauh lebih penting daripada segala drama masa lalu. Ia telah memilih untuk melangkah maju, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaannya yang baru. Dengan keputusan Andini yang tegas untuk tidak terlibat lagi dalam masalah Riko, ia telah sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri, memilih kebahagiaan dan cinta yang sejati bersama Adit, serta meninggalkan bayangan masa lalunya bersama Riko dan Dina. Hari-hari setelah keputusan Andini untuk menutup babak hidupnya dengan Riko terasa lebih ringan. Ia menikmati setiap momen bersama Adit, mulai menata ulang kehidupannya tanpa ada beban dari masa lalu. Namun, meski Andini berusaha menjauh dari bayang-bayang itu, kehidupan tidak semudah yang ia bayangkan. Suatu malam, ketika Andini sedang bersantai di ruang tamu bersama Adit, ponselnya kembali berdering. Kali ini bukan Dina atau pengacara Riko, melainkan sebuah panggilan tak dikenal yang tiba-tiba mengubah suasana hatinya. "Andini, ini aku, Riko." Suara di ujung telepon membuat jantungnya berdegup kencang. "Kenapa kamu menghubungiku lagi?" tanya Andini dengan nada dingin. "Aku tahu aku tak pantas mengganggumu lagi. Tapi, tolong, aku butuh bantuanmu. Ini soal hidup dan mati." Riko berbicara dengan nada memelas yang belum pernah Andini dengar sebelumnya. "Aku sudah membuat keputusan. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari hidupku, Riko," Andini menegaskan, tetapi suaranya sedikit bergetar. "Aku tahu aku salah. Aku telah menghancurkan segalanya. Tapi kali ini, aku benar-benar terjebak. Aku akan dihukum berat kalau kamu tidak membantuku." Riko memohon dengan suara yang terdengar semakin putus asa. Andini menghela napas panjang. Ia ingin menutup telepon itu, ingin melupakan semua yang berhubungan dengan Riko. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya merasa bersalah. Meski hanya sedikit. "Bantu aku kali ini saja, Andini. Aku janji, setelah ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku benar-benar dalam masalah besar," tambah Riko, dengan suara yang semakin terdesak. Andini berpikir sejenak. Di satu sisi, ia ingin sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Di sisi lain, ia tahu bahwa Riko mungkin benar-benar berada dalam masalah serius. "Baiklah, ini yang terakhir kali, Riko. Setelah ini, jangan pernah ganggu aku lagi. Apa yang kamu butuhkan?" Andini akhirnya menyerah pada rasa kemanusiaannya. Riko terdengar terkejut dan lega di saat yang bersamaan. "Terima kasih, Andini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku butuh kamu memberikan kesaksian di pengadilan." Pengacara mengatakan, "Hanya kesaksianmu yang bisa meringankan hukumanku." Andini menggigit bibirnya. Kesaksian di pengadilan? Apakah dia siap untuk kembali terlibat dengan masalah Riko sedalam itu? Tapi ia sudah terlanjur menyetujui. Andini tahu, jika ia tidak membantu, rasa bersalah itu akan terus menghantui dirinya. "Baik, beri aku waktu. Aku akan pikirkan lagi apa yang bisa aku lakukan," jawab Andini dengan suara tenang sebelum memutus sambungan. Keesokan harinya, Andini bercerita kepada Adit tentang panggilan telepon tersebut. Adit mendengarkan dengan tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kekhawatiran. "Aku tahu kamu orang yang baik hati, Din. Tapi ingat, Riko sudah menyakiti kamu begitu dalam. Jangan sampai dia menarikmu kembali ke dalam dramanya," kata Adit bijaksana. Andini mengangguk, memahami kekhawatiran Adit. "Aku tahu. Aku juga tidak mau kembali ke masa lalu itu. Tapi kali ini, aku merasa kalau aku tidak membantu, aku akan terus merasa bersalah." Adit memegang tangan Andini dengan lembut.
Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi tolong, jangan biarkan dia menguasai hidupmu lagi." Andini terdiam sejenak. Kata-kata Adit seakan menguatkan keputusannya. Ia tidak akan membiarkan Riko mengontrol kehidupannya lagi, tetapi kali ini, ia akan menyelesaikan semua urusan dengan baik. Hari persidangan tiba, dan Andini memutuskan untuk memberikan kesaksiannya. Di ruang sidang, suasananya terasa tegang. Riko duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang tampak lebih tirus dan suram. Saat Andini masuk ruangan, tatapan mereka bertemu. Ada kerinduan dan penyesalan dalam mata Riko, tetapi Andini tidak merasakan apa-apa lagi. Ketika Andini dipanggil untuk memberikan kesaksian, ia menceritakan dengan jujur masa-masa ketika mereka masih bersama. Tentang bagaimana pernikahan mereka berjalan, dan bagaimana akhirnya semuanya runtuh karena perselingkuhan. Andini tahu, meski Riko telah menyakiti dirinya, ia tidak bisa sepenuhnya membiarkan Riko tenggelam lebih dalam masalah yang dibuatnya sendiri. Setelah memberikan kesaksiannya, Andini keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega. Ia merasa telah menyelesaikan babak terakhir dari hubungannya dengan Riko. Kini, tidak ada lagi yang perlu ia hadapi dari masa lalu. Riko bisa menjalani konsekuensi dari tindakannya, dan Andini bisa melanjutkan hidupnya tanpa beban. Beberapa minggu kemudian, Riko dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Meski hukumannya lebih ringan dari yang diperkirakan, Andini tidak lagi peduli. Ia sudah memberikan apa yang bisa ia berikan, dan kini Riko harus menjalani hidupnya sendiri. Andini fokus pada kehidupannya dengan Adit, semakin mencintai dan menghargai hubungan yang mereka miliki. Masa lalunya bersama Riko kini hanyalah bagian dari sejarah hidupnya, tidak lebih dari itu. Dan untuk pertama kalinya, Andini merasa benar-benar bebas. Tamat.